Tenaga kerja honorer yang tidak lolos dalam pengangkatan ASN di Mimika terus mempertanyakan nasib mereka. Sejumlah perwakilan tenaga honorer yang sudah puluhan tahun bekerja di Pemkab Mimika bertemu dengan Kepala BKP SDM. Mereka membawa spanduk yang berisi protes terhadap formasi 600 yang menurut mereka tidak sesuai kenyataan. Mereka menduga banyak nama tenaga honorer yang dimanipulasi. Dalam pertemuan itu, perwakilan honorer menyerahkan bukti dugaan pelanggaran ke Kepala BKP SDM, Ananias Faud. Ananias Faud mengatakan 60% ASN yang diangkat adalah anak Amungme dan Kamoro. Itu kenapa tidak dilakukan pengumuman secara resmi. Yang pertama, kita mengantisipasi bahwa pada saat analisis jabatan itu ada yang misalnya berdasarkan pendidikan dia sesuai dengan analisis jabatan. Misalnya dia punya keahlian di SDM, tetapi dia ada di OPD lain, sehingga dia dimasukkan ke situ. Makanya kita tidak mengumumkan itu melalui OPD, karena memang terjadi seperti yang tadi, yang ada Kevin tadi sampaikan, bahwa ada di situ ada nama baru. Padahal di nama baru yang itu dia ada di OPD lain, hanya karena berdasarkan analisis jabatan dia harus duduk di situ. Sehingga ini yang kalau kita mau ikut itu kan tidak mungkin, karena kita pengusulan tenaga honorer ini berdasarkan analisis jabatan. Artinya bidang tugas pekerjaan yang harus background pendidikan juga. Ya, sesuai dengan jadi penempatannya disesuaikan dengan backgroundnya itu. Jadi ada yang misalnya nama di honor di OPD lain, tapi nama kita kasih masuk di distrik karena untuk memenuhi jabatan yang ada di distrik itu. Begitu juga sebaliknya, sehingga memang kita tidak bisa umumkan secara langsung ke OPD masing-masing. Ingin menyampaikan Bapak, kami punya bukti, kami punya ini bukti-bukti. Mereka yang di belakang saya ini adalah korban. Di mana dari statement Bapak, sebelumnya Bapak bilang tidak akan ada calon. Kami menduga bahwa kaum-kaum pejabat-pejabat di tanah ini mereka sendiri yang melanggar undang-undang yang Bapak telah keluarkan dengan sangat baik. Bapak yang kami hormati, tolong, kami tidak pernah mengganggu OAP anak asli Amungme Kamoro di sini, OAP atau mereka yang sudah bertugas di sini dan mereka yang tembus dengan kriteria yang baik dengan segala sudah masuk ke dalam kualifikasi untuk pengangkatan. Kami tidak mengganggu mereka satupun. Biarkan mereka, itu hak mereka. Kami hanya merasa tidak adil karena kami melihat banyak orang-orang dalam dari para pejabat. Mereka masukkan orang-orang dalam mereka. PPRI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, pasal 37 di situ bilang CPNS juga bisa diberhentikan apabila, saya langsung ke poin nomor 4, memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar. Itu jelas. Kayak contohnya tadi pemalsuan pemberkasan, kan? Bos berstatus bukan AK, bukan OAP, tapi pakai dasar hukumnya Amungme Kamoro. Nah, itu pemalsuan berkas, buktinya ada. Nah, kayak contoh itu. Selanjutnya ada pasal juga yang bisa menghukum pelanggar ini. Ada di pasal 263. Barang siapa memasukkan surat menimbulkan sesuatu hak, perikatan diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi, itu hukumnya nanti yang menjerat kalau memang benar. Usai melakukan pertemuan, perwakilan honorer kemudian bertemu dengan anggota DPRD Mimika dan juga menyerahkan bukti dugaan pelanggaran pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua.